Nah, selamat datang teman-teman, masih bersama saya Frankie Martian. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rumus-rumus segitiga. Ini ada aturan sinus, ada aturan kosinus, ada luas daerah segitiga. Baik, kita langsung masuk yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah terlibat aktif dalam pembelajaran menentukan aturan sinus, dan kalian diharapkan bekerja sama dalam kegiatan berkelompok, bertanggung jawab dalam penyampaian pendapat maupun menjawab pertanyaan, menjelaskan kembali tentang aturan sinus, dan menyelesaikan permasalahan untuk menentukan unsur-unsur segitiga. Nah, ini ada materi prasyarat. Yang pertama, menggali materi prasyarat mengenai nilai perbandingan trigonometri pada segitiga. Kemudian menemukan konsep, ini ada menemukan rumus aturan sinus. Dan ada latihan soal, ini latihan soal untuk mencari unsur-unsur segitiga dalam aturan sinus. Kemudian ada post test, yaitu uji kemampuan siswa untuk mencari unsur-unsur segitiga dengan aturan sinus. Nah, sekarang kita masuk materi ya. Masih ingat kan? Nilai perbandingan trigonometri pada sebuah segitiga siku-siku. Nah, ini ada segitiga ABC dengan sudut A itu adalah alfa. Masih ingat kan? Sinus A, sinus alfa adalah sisi hadap bagi hipotenusa, yaitu adalah apa? Hadapnya adalah BC, kemudian hipotenusanya adalah AC. Kemudian kosinusnya adalah sisi samping bagi hipotenusa, yaitu adalah AB bagi AC. Kemudian tangan A adalah sisi hadap bagi hipotenusa adalah BC per AB. Ya. Nah, perlu diingat, sin adalah ini untuk memudahkan mengingat saja ya. Sin adalah demi, depan bermiring, cos adalah sami, samping pun miring, dan tan adalah desa, depan samping. Dan kita masuk ke permasalahan. Diketahui segitiga ABC dengan alfanya adalah 60 derajat, gamanya adalah 75 derajat. Jika AC sama dengan 25 cm, tentukan panjang BC dan AB. Nah, kita dengan diketahui ini kita dapat menentukan nilai BC dan AB menggunakan aturan sinus. Nah, sebelumnya kita masuk ke kegiatan yang pertama, yaitu tujuan menemukan rumus aturan sinus. Nah, ini ada permasalahan. Bagaimana menentukan unsur-unsur segitiga dengan panjang sisi dan besar sudut jika diketahui panjang salah satu sudut dan besar sudut di hadapan sisi itu. Nah, ini perhatikan gambar. Ya, gambarnya seperti ini. Sudut CAB alfa, sudut ABC beta, sudut BCA gamma, dengan AB sama dengan C kecil ya, BCA, dan AC sama dengan B kecil. Dan perhatikan gambar. Ya, ada 3 gambar seperti ini. Perhatikan. Nah, berdasarkan gambar 1.2a, tentukan panjang T jika diketahui dari sinus A, yaitu sama dengan T per B. Jadi T nya itu sama dengan B sin A. Kemudian panjang T jika diketahui dari sin beta. Sin beta sama dengan T per A. Ini T sama dengan A sinus beta. Jadi dari 1 dan 2, bagaimana hubungan antara sinus A dan sinus beta? Ya, B sinus alfa sama dengan A sinus beta. Jadi A per sinus alfa sama dengan B per sinus beta. Nah, berdasarkan gambar 1.2, tentukan panjang H jika ditinjau dari sinus beta. Sinus beta sama dengan H per C. Ya, H sama dengan sinus C sinus beta. Jadi panjang H jika ditinjau dari sinus gamma, ya sinus gamma sama dengan H per B.
Sinus tadi apa? Depan bermiring. Ya, depannya adalah H dan miringnya adalah B. Jadi H sama dengan B sinus gamma. Dan dari 3 dan 4, bagaimana hubungan antara sinus gamma dan sinus beta? Ya, sinus gamma tadi adalah apa? C sinus beta, dan sinus betanya adalah B sinus gamma. Jadi B per sinus gamma sama dengan C per sinus gamma, ya. Seperti itu. Kemudian, dapatkah kalian menentukan hubungan antara A, B, C, sinus alfa, sinus beta, dan sinus gamma? Ya, A per sinus alfa sama dengan B sinus per sinus beta, dan sama dengan C per sinus gamma. Jadi kesimpulannya apa? Dari kegiatan tadi, dari aktivitas pertama dapat dirumuskan bahwa dalam setiap segitiga ABC dengan panjang sisi BC, AC, dan AB berturut-turut adalah ABC kecil dengan satuan panjang, dan besar sudut di hadapan sisi itu berturut-turut adalah alfa, beta, dan gamma. Lihat gambar pada 1.2 berlaku aturan sinus berikut. Ya, ini gambarnya. Nah, aturannya adalah alfa per sinus alfa sama dengan B per sinus beta dan C per sinus gamma. Nah, aturan ini dapat digunakan untuk mencari unsur-unsur suatu segitiga, panjang sisi, dan besar sudut. Nah, apabila telah diketahui panjang sisi salah satu sudut dan besar sudut di hadapan sisi tersebut. Nah, misalkan ingin dicari panjang suatu sisi, hal yang perlu diperhatikan adalah besar sudut di hadapannya harus selalu diketahui. Nah, dengan demikian pula sebaliknya, misalkan ingin dicari besar suatu sudut, panjang sisi yang ada di hadapannya juga harus diketahui. Nah, ini ada latihan soal. Diketahui segitiga A, B, C dengan alfa sama dengan 60 derajat, gamanya 75 derajat. Nah, jika AC sama dengan 25 cm, kemudian silakan kalian cari tentukan panjang BC dan AB. Nah, ini ada penyelesaiannya, sketsa gambarnya seperti itu ya. Nah, misalkan panjang AB sama dengan C kecil, kemudian panjang BC-nya dengan A kecil, dan panjang AC-nya sama dengan B kecil sama dengan 25 cm. Betanya 180 derajat minus alfa plus gamma ya. Jadi betanya adalah 45 derajat. Ya, betanya adalah 45 derajat. Dengan aturan tadi, aturan sinus, bisa didapat B sinus beta per sinus beta sama dengan C per sinus gamma. Jadi bisa diperoleh 25 per sinus 45 derajat sama dengan C per sinus 75 derajat. Ya, dengan operasi didapatkan berapa? 34,15. Jadi panjangnya AB itu sama dengan 34,15 cm ya. Itu panjangnya AB. Nah, sama halnya untuk mencari nilai BC, panjang BC dengan menggunakan aturan yang sama didapatkan 30,62. Nah, ini panjangnya 30,62. Nah, kemudian ada soal 2. Ini ada pada segitiga ABC, sisi AC 16, AB 21, dan beta 42 derajat, tentukan sudut-sudut segitiga ABC yang lain. Ini penyelesaiannya tetap menggunakan aturan sinus ya. Sketsanya seperti itu. Nah, ini sketsanya seperti ini, aturan sinusnya sama tetap. Ini menggunakan A per sinus A sama dengan B per sinus beta. Nah, didapatkan nilai Y. Jadi Y sama dengan arcan sin dari 0,8782. Dengan menggunakan kalkulator diperoleh gamanya sama dengan 61,43 derajat. Jadi gamanya 61,43 derajat. Dengan demikian gamanya dengan 61,43 derajat. Nah, sama halnya dengan mencari sudut A. Sudut A ini bisa dicari menggunakan aturan sinus juga ya. Sudut alfanya. Atau kalau tidak kita menggunakan aturan jumlah dalam satu segitiga itu sama dengan 180 derajat. Sudah diketahui sudut B, sudah diketahui sudut C. Jadi sudut A nya bisa diketahui ya, 76,57.
Dengan demikian sudut alfanya adalah 76,57. Ya, seperti itu ya. Kemudian ini ada soal mandiri, silahkan kalian kerjakan buat latihan. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah aturan sinus dapat digunakan untuk mencari unsur-unsur segitiga, panjang sisi, dan besar sudut. Apabila telah diketahui yang pertama panjang sisi salah satu sudut, kemudian yang kedua besar sudut di hadapan sisi tersebut. Nah, jadi rumus aturan sinusnya adalah sama dengan A per sinus alfa sama dengan B per sinus beta sama dengan C per sinus gamma. Ya, itu tadi penjelasan mengenai aturan sinus dalam penggunaan trigonometri ya, aturan sinus. Nah, silahkan kalian pelajari dan terapkan pada persoalan-persoalan yang mengenai aturan sinus. Selamat belajar dan sukses.